Namamu besar, termulia. Haleluya. Engkau layak dipuji disembah. Amin. Sebab Engkaulah pencipta langit, bumi serta segala isinya. Bahkan bukan Engkau saja menciptakan, tetapi Engkau juga yang menebus kami. Engkau melepaskan kami dari segala dosa kami. Amin. Supaya hidup kami ini Tuhan, hidup yang berguna bagi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu biarlah hormat, kemuliaan, pujian, syukur hanya diperuntukkan kepada Engkau. Amin. Dan kami merindukan terus mendapat kemurahan untuk menerima firman. Sebab kami sadar kalau tidak ada firman-Mu, kami tidak bisa hidup. Sebab oleh firman-Mu kami hidup, kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus. Haleluya. Untuk dijadikan saluran berkat. Sehatkan tubuh ini. Amin. Supaya tidak terhalang, terganggu untuk menyampaikan firman. Amin. Amin. Oleh sebab itu tutup bungkus hidup ini Amin. dengan kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu hidup ini disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Biar syukur, hormat kita tetap kita peruntukkan kepada Kristus kepala yang sangat mengasihi kita. Sehingga sampai sore ini saya dan saudara masih mendapat kemurahan yang luar biasa. Sehingga kita semua dapat memahami kehendak Tuhan yang luar biasa. Kembali saya mengajak sidang jemaat Tuhan, mengapa kita sangat memerlukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sangat kita perlukan karena Roh Kudus juga menjadi tudung perlindungan kita. Saya dalam mengajar tabernakel ya banyak berbicara tentang tudung ya. Ada 4 tudung perlindungan yang diperintahkan Tuhan untuk menudungi tabernakel ya. Itulah ruangan suci dan ruangan maha suci ya. Tudung yang pertama terbuat dari kain yang disulam dengan berwarna-warni. Itu berbicara tudung iman dan perbuatan iman. Jadi kalau saudara punya iman, saudara memiliki perbuatan iman, justru itu juga dipakai Tuhan untuk menudungi atau melindungi kita. Ya, kita tahu karena iman juga Musa dipelihara oleh Tuhan. Ya, kalau tidak ada iman dimulai dari iman orang tuanya, Musa pun terancam. Ya, sebab dia akan tewas di tangan algojo-algojonya Firaun yang memerintahkan setiap anak laki-laki harus dibunuh. Ya. Jadi makanya waktu itu saudaraku ya, orang-orang Israel dalam kekuasaan Mesir atau Firaun sangat terancam kalau yang namanya laki-laki. Tapi Alkitab mencatat oleh karena iman. Oleh karena iman. Coba sebentar kita saya ajak dulu saudara melihat
yaitu Ibrani pasal 11. Ibrani pasalnya yang ke-11. Coba kita lihat dulu langsung ke ayat 23. Ayat 23. Ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Terus Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. jadi Musa dapat perlindungan, dapat pertolongan melalui orang tuanya karena iman. Ya. Iman. Jadi iman itu bagaikan tudung. Tudung pertama dalam tabernakel sebenarnya itu menggambarkan iman. Iman dan perbuatan iman. Dan tindakan iman. Ya. Jadi kalau disebut tindakan iman sama dengan orang tua Musa di sini. Ya. Dia memiliki tindakan iman. Ya. Bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Apa tindakan iman yang dilakukan oleh orang tua Musa? Dia menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ya. Jadi kalau ada perbuatan iman, ada tindakan iman, ada iman, itu mampu menjadi tudung perlindungan. Itu tudung yang pertama. Ya. Tapi selanjutnya tudung yang kedua dari bawah disebut kalau di dalam kitab Keluaran pasal 26 ayat 7 sampai 13 itu disebut tudung pengharapan. Ya. Dan tudung pengharapan itu digambarkan bagaikan yaitu bulu kambing. Tudung bulu kambing. Itu Keluaran pasal yang ke-26 ayat 7. Ayat 7. Ya, silakan. Yang ke-7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah Ya. yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Ya. Jadi tenda tudung yang terbuat dari bulu kambing. Ini saya berikan ya penjelasan. Ini menggambarkan yaitu penghangat ruangan. Karena pada malam hari ya padang gurun itu dingin, saudara. Kalau nggak ada penghangatnya tewas. Ya. Karena siapapun yang berada di padang gurun, kalau tidak berada dalam suasana hangat, ya, makanya bangsa Israel itu berjalan di padang gurun pada malam hari harus disertai dengan tiang api. Tiang api itu bukan hanya berbicara terang, tapi mampu memberikan kehangatan di suasana yang dingin. Jadi tudung tabernakel yang kedua terbuat dari bulu kambing. Ini berbicara tudung pengharapan karena kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus itu memberikan pengharapan, ya, memberi kehangatan. Ya, jadi kalau orang terima Roh Kudus, salah satu akan nampak dalam hidupnya adalah kegirangan, sukacita. Dimulai dari sukacita beribadah sampai nanti sukacita masuk dalam pelayanan. Itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Itu nampak pada gereja mula-mula. Saat murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat apa pengalaman mereka.
mereka sangat bersuka cita. Kenapa mereka sangat bersuka cita? Karena mereka sedang mengalami kuasa Roh Kudus yang memimpin mereka. Sehingga saudaraku, mereka bukan saja bersuka cita saat mereka diberkati. Ternyata Alkitab mencatat saat dianiaya pun mereka pulang dengan gembira. Mereka ditangkap, mereka dipukuli, mereka disiksa. Tapi tidak mengurangi sukacita mereka. Mereka pulang dengan gembira. Kenapa? Karena suasana rohaninya hangat. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan gereja Tuhan di akhir zaman. Saat-saat aniaya datang. Saat-saat kesukaran besar datang. Gereja Tuhan jangan sampai terjebak kepada suasana dingin. Sebab kalau suasana dingin rohani tidak sanggup melarikan diri, tidak kuat untuk berlari. Itu sebabnya saudaraku, dalam kitab Matius pasal 24 diingatkan, ketika kamu melarikan diri katanya, ya, jangan jatuh pada musim dingin. Ya, itu dalam Matius pasal 24, ya, di sana diceritakan bagaimana kehidupan akhir zaman. Ya, langsung saja ayat 20. Matius 24 ayat 20. Ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya. Kenapa dilarang jangan sampai jatuh pada musim dingin? Sebab kalau dingin rohani gak mampu berlari. Gak kuat. Karena semangat rohaninya kita ini, kita bisa lewati segala macam persoalan. Maka saya katakan, termasuk dalam menghadapi COVID-19, termasuk menghadapi suasana menjelang kedatangan Tuhan ini, yang perlu terbangun dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, harus tetap hangat. Ini bagaikan tudung yang melindungi kita saat kita berada di padang gurun, saat kita berada pada masa-masa sukar. Kalau yang pertama tudung iman, yang kedua tudung pengharap. Itulah kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kalau itu ada pada kita, suasana rohani kita akan tetap hangat. Lapis yang ketiga namanya tudung kulit domba jantan dicelup merah. Itu Keluaran pasalnya yang ke-26 ayat 14a. Secara rohani ini menunjuk kasih Kristus dan perbuatan kasih. Jadi saudara, kita juga akan terlindungi kalau Tuhan menemukan dalam hidup kita kasih dan tindakan kasih. Kasih itu bermanfaat untuk memberi perlindungan, memberi pertolongan. Ya. Maka Alkitab mengatakan kalau kita banyak berbuat kasih, banyak dosa kita diampuni.
Jadi Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang hidup di dalam kasih. Ya, paling tidak pada waktu dia lemah ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah bisa berhasil mempraktekkan kasih. Jadi kasih itu adalah tudung yang ketiga. Tudung melindungi kita. Terutama menghadapi suasana kepahitan akhir zaman. Coba lihat penyakit yang paling berat sekarang di tengah-tengah gereja. Di tengah-tengah nikah. Di tengah-tengah hidup berinteraksi dengan sesama manusia. Yang paling sering menghancurkan adalah kepahitan hati. Berapa banyak nikah-nikah hancur karena kepahitan. Berapa banyak anak-anak hancur masa depannya karena kepahitan. Kepahitan terhadap orang tua. Ya. Dan saya yakin saudara, kita tidak ingin terjebak kepada kehancuran karena kepahitan. Baik orang tua, ya. Terlalu banyak orang-orang tua juga hancur hidupnya. Bahkan bisa kehilangan hidup kekal kalau menyimpan kepahitan. Kepahitan terhadap anak, kepahitan terhadap menantu, dan macam-macam kepahitan yang lain. Ya, berapa banyak orang tua sampai matinya tidak ada tanda pendamaian dengan anak-anaknya. Tidak ada tanda pendamaian dengan menantunya. Apalagi sampai tidak ada pendamaian dengan cucu-cucunya. Ini fatal risikonya, saudara. Ya. Sepele kelihatannya. Kepahitan dalam persaudaraan. Ya. Ini di sini karena kita di kota, kalau Anda di kampung-kampung, sampai hari ini di daerah kampung saya sana, kakak beradik hampir tidak ada yang akur. Persoalan tanah setengah meter pun dibawa sampai mati. Belum pembagian warisan. Kadang-kadang geli hati kita, saudaraku. Tinggal di satu kampung. Sejak lahir sampai tua. Tapi bermusuhan bukan dengan orang lain. Bermusuhan dengan saudara sendiri. Saudara kandung. Saudara seibu sebapak. Kenapa, saudara? Karena soal kepahitan. Ya kalau di kota sih agak berkurang ya. Karena ya kita di sini perantau, saudara. Ya. Tapi kalau di desa-desa tertentu, saudara, karena besar di situ, menikah di situ, beranak cucu di situ, seringkali terjebak kepada kepahitan. Sehingga nggak bisa. Rohnya tidak merdeka. Bukan kadangkala udah mati baru mengurusin saudara-saudaranya. Udah mati saudaranya baru diurusin. Ya. Waktu hidup nggak pernah cakapan. Ya. Tapi ketika membuat adat istiadat, suka nggak suka, dia harus berdiri di depan mayat saudaranya. Untuk menghadapi tamu-tamu, untuk menghadapi keluarga yang datang.
Tapi sebenarnya pada masa-masa hidupnya mereka sudah tidak lagi bertegur sapa, saudara. Karena kepahitan. Saudara-saudara, apa yang diperlukan di sini? Tudung kasih. Biarlah kasih Kristus tetap menudungi hidup kita. Dari serangan dosa yang bentuknya kepahitan. Ya. Kepahitan ini resikonya terlalu berat, saudara. Ya. Kehilangan pendamaian. Kehilangan sukacita. Kehilangan kebenaran. Apapun alasan kita, kalau kita kepahitan, kita yang salah. Benar pun kita menjadi salah kalau kita menyimpan akar pahit. Seringkali orang kan dia yang salah, bukan saya. Bagi Tuhan tidak ada alasan menyimpan kepahitan. Mau dia yang salah, mau dia yang benar. Tapi kalau saudara dan saya telah mengalami tanda pendamaian, kita berikan kesempatan itu menjadi tudung untuk menjaga hidup kita. Menjaga hati kita. Haleluya. Ini harus kita miliki ini. Terutama dalam nikah. Seringkali alasan kita kan bisa membenci karena dia yang salah. Padahal Alkitab tidak mencatat demikian. Nggak ada ceritanya. Alkitab juga mengajarkan saudara apa? Kasihilah musuhmu. Mana ada musuh yang benar? Musuh pasti salah. Kenapa dia menjadi musuh? Karena menjadi lawan. Tapi Alkitab tidak punya alasan untuk membenci musuh. Kasihilah Kalau kasihilah sesamamu, itu hukum yang terutama. Sama levelnya dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi lebih berat lagi. Firman Tuhan mengajar kita, kasihilah musuhmu. Berdoalah kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya engkau. Kalau ada tudung kasih, tudung yang menjaga kita. Yang pertama iman, yang kedua pengharapan, yang ketiga kasih. Kenapa sampai berlapis-lapis Tuhan izinkan tudungnya? Biar kesempatan bagi musuh, kesempatan bagi semua keadaan-keadaan yang menggoncangkan kita, bisa kita kalahkan karena ada tudung perlindungan. Dan yang keempat, yang paling atas. Di dalam Keluaran 26 ayat 14 bagian B, saudaraku. Disebut tudung kulit lumba. Atau mina gajah. Ya. Jadi saudara, ya, ini berbicara tudung penghukuman. Semua penghukuman ditangkis atau ditahan oleh tudung yang paling atas. Itu berbicara kasihnya Bapa. Bagaimana Tuhan mengasihi kita sebagai seorang Bapa terhadap anak-anaknya. Demi kita, Dia relakan anaknya yang tunggal. Demi kasihnya,
supaya penghukuman yang harusnya kita yang alami kepada kita ditimpakan, sekarang ditimpakan kepada Yesus Kristus karena kasih-Nya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, tudung ini Tuhan buat berlapis-lapis. Sebenarnya fungsinya untuk melindungi. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan siapa yang berhak mendapat perlindungan Tuhan. Yang pertama, orang yang mau disucikan oleh Tuhan. Orang yang mau disucikan oleh Tuhan itu berhak mendapatkan tudung perlindungan. Yang kedua, orang yang mau tergembala dengan benar. Saya memberikan gambaran orang yang tergembala itu bagaikan anak ayam yang selalu membutuhkan sayap dari induk ayam. Saudara, kalau lihat ayam indukan, kalau dia baru menetaskan telurnya, anak-anak ayam itu masih bayi, ya, itu induknya sangat bertanggung jawab. Makanya kalau induk ayam baru menetaskan telur-telurnya, itu selalu mengembang bulunya. Termasuk bulu kuduknya itu ngembang. Ya. Siapa saja yang mendekat pasti dia patok itu. Makanya kalau induk ayam, mau lihat ganasnya induk ayam, itu saat baru-baru penetasan telurnya. Dia begitu, ya, garang saudara. Ya. Setelah 21 hari dia mengerami telurnya. Dan setelah telur-telur itu sudah menetas, induk ayamnya menunjukkan tanggung jawabnya yang lebih hebat lagi. Gereja Tuhan digambarkan bagaikan anak ayam. Ini menggambarkan kalau mau dilindungi oleh Tuhan, jadilah seperti anak ayam. Dalam kitab Matius pasal 23, ayat 37 sampai 38. Tuhan memberikan gambaran itu untuk kita semua. Ayat 37, 38. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, Ya, dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. terus Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. waduh. Kerinduan Tuhan digambarkan bagaikan induk ayam ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi apa kata firman Tuhan? Tetapi kamu tidak mau. Kerinduan Tuhan yang terdalam, saudara. Gerejanya, umatnya harus masuk dalam perlindungan Tuhan. Perlindungan dalam penggembalaan. Tapi apa tanggapan umat Tuhan? Apa tanggapan Yerusalem? Yerusalem ini gambaran kehidupan orang yang beribadah.
Karena Yerusalem adalah pusat tempat ibadah. Jangan kira orang yang udah beribadah sudah tergembala, belum tentu. Ada banyak orang masuk gereja tapi hidupnya tidak mau digembalakan dengan benar. Tidak mau dibimbing firman, tidak mau diatur firman, mengambil jalan masing-masing. Sebenarnya kehidupan yang tidak mau bagaikan anak-anak ayam, ini nanti kehidupan yang akan ditinggalkan Tuhan. Tetapi kamu tidak mau. Jadi Tuhan rindu Yerusalem menjadi orang-orang yang dikumpulkan Tuhan. Tidak sekedar beribadah. Tapi menjadi orang yang tergembala dengan benar. Tapi kamu tidak mau. Karena nggak mau ada risiko loh. Jangan kira kalau kita tidak tergembala nggak ada risikonya. Kita anggap bisa suka-suka, kita nggak bisa. Karena penyelamatan kita ada polanya. Ada konsep yang Tuhan tetapkan. Karena nggak mau di ayat 38, coba perhatikan ayat 38. Ayat 38. Iya. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan. Apa? Akan ditinggalkan. Ditinggalkan terus. Dan menjadi sunyi. Jadi kehidupan yang ditinggalkan Tuhan ciri khasnya jadi sunyi. Tidak ada kegirangan. Jadi kalau nggak ada lagi kegirangan di dalam hati kita, itu tanda-tandanya kita udah ditinggalkan Tuhan. Nggak ada lagi kegirangan ibadah, nggak ada lagi kegirangan pelayanan, tidak lagi kegirangan melakukan firman. Itu tanda-tandanya sudah sunyi. Nggak ada lagi persekutuan yang benar, tidak ada lagi kenikmatan di dalam Tuhan. Coba kalau dalam nikah rumah tangga nggak ada lagi kegirangan. Rumah tangga model apa kita nggak ada kegirangan? Karena adanya kegirangan, hidup dalam nikah itu menjadi bahagia. Nggak ada kegirangan, coba. Suasana sorga itu suasana kegirangan. Makanya dulu nyanyian kita lagu lama ada itu. Suasana sorga turunlah, suasana sorga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana sorga turunlah, suasana sorga turunlah. Kami berbakti padamu, suasana sorga. Karena adanya suasana sorga, ada kegirangan dalam hidup kita. Kegirangan dalam hati kita, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Termasuk dengan orang lain. Karena ada kegirangan. Coba nggak ada kegirangan. Semua serba suram. Semua serba sepi, saudara. Kenapa orang nggak semangat bekerja, berusaha? Karena kehilangan kegirangan. Kalau kita masih memiliki kegirangan, apapun pekerjaan kita, seberat apapun itu, kalau dikerjakan dengan kegirangan, kita bisa sambil menyanyi. Namanya ada kegirangan. Bisa nyanyi sambil jualan.
Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Amin. Sambil timbang tomat. Amin. Haleluya. Tapi kalau nggak ada kegirangan, aduh. Kerja yang ringan pun menjadi berat. Tapi kerja yang berat pun menjadi ringan. Pergumulan yang berat jadi ringan. Kenapa? Karena di dalam kita masih ada kegirangan. Jadi tanda-tanda ditinggalkan Tuhan sunyi dan sepi. Ada kegirangan. Kegirangan itu nampak lu lewat wajah. Haleluya. Nanti pulang dari sini kaca terus. Bercermin dulu. Saudara sendiri yang menilai saudara. Kaca. Oh, nggak ada kegirangan. Karena berkerut 12 pas. Saudara sendiri yang menentukan adakah kegirangan di hatimu atau tidak. Kalau ada kegirangan, waduh, lain. Apapun persoalanmu, seberat apapun tantanganmu, seberat apapun keuanganmu, mungkin tidak menguntungkan sekalipun, tapi kalau ada kegirangan, itu memampukan saudara sepertinya berada dalam suasana ramai. Haleluya. Rame, nggak sepi. Mau rame saudara? Enak kan kalau rame-rame? Dalam satu rumah tangga aja kalau nggak rame, nggak seru. Gereja kita, pastori kita dari dulu rame orang. Jadi tiap hari suasana pesta. Nah, belakangan ini karena udah pada ada yang pergi saudara, ya, jadi udah agak sepi sedikit. Tapi untung saya punya keluarga, punya anak, punya menantu, punya cucu. Satu aja udah bikin rame. Dalam hati saya kalau 3 cucu saya gimana nanti? Satu aja udah bikin heboh saudaraku. Karena dia lompat sana, lompat di sini. Tarik sana, tarik sini. Ya. Memang suasana ramai itu perlu, saudara. Haleluya. Berjemaat seperti ini kita jadi ramai loh. Coba kalau sendiri saudara, saudara yang pimpin pujian, saudara yang berdoa, saudara yang khotbah, bagaimana kira-kira? Saudara lagi ngumpul kolekte. Ramai enggak? Karena ada teman bertepuk. Ya, ada teman saya pendeta mengatakan, apa katanya begini, kalaupun yang datang ini nggak bertobat semua nggak apa-apa lamang pendeta kan. Kenapa aku bilang? Paling tidak mereka mengantarkan aku ke sorga. Biar aku jangan kesepian di tengah. Waktu memuji ada kawan kepok-kepok nggak bertobat pun dia nggak apa-apa lah katanya. Kalau bahasa Batak begini, asadong maneruhonau tu surgui gitu. Biar ada ngantarkan aku ke surga. Maka saudara kalau ada pun nggak bertobat nggak usah diusir. Anggap aja teman mengantarkan kita. Biar agak rame. Jangan didoakan mati. Matilah kau dalam nama Yesus. Sepi nanti kita. Ya. Makanya Alkitab mengatakan jangan terlalu sedikit manusia, biar jangan binatang buas yang menguasai. Perlu rame loh. Ya, maka dia bilang kalau gereja kami, ya nggak perlu rame, sedikit pun nggak apa-apa. Perlu rame. Ya, mau 99% pun nggak bertobat nggak apa-apa. Yang 1% masuk surga. Kan amin saudara. Haleluya. Ngerame-ngeramein nggak apa-apa. Toh nanti pertanggungjawabannya kepada pengadilan Kristus.
Ya. Jadi kita nggak perlu pusing nengok yang sana sini, muka belakang, kiri kanan. Yang jelas yang kita rindukan adalah jangan sampai kita ditinggal oleh Tuhan dan menjadi sepi. Tuhan mau kumpulkan bagaikan induk ayam, mau mengumpulkan anak-anak ayam. Tapi Yerusalem tidak mau. Lalu Tuhan berkata, lihat rumahmu ini akan Tinggalkan. dan menjadi Sunyi. sunyi. Kalau udah ditinggalkan dan menjadi sunyi, kesempatan melihat Tuhan hanya tinggal satu kali lagi. Pada waktu Tuhan datang. Tapi jangan lupa, walaupun kita ada kesempatan melihat Tuhan pada waktu Tuhan datang, belum tentu masuk surga. Coba terus ayat. Ayat 39. Ya. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Ya, terus. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi sehingga sekarang kamu tidak melihat aku. Kesempatan melihat Tuhan tertutup. Kepada orang-orang yang tidak mau bagaikan anak ayam. Yang digembalakan. Yang dilindungi oleh induk ayam. Ditinggal, jadi sunyi, dan kesempatan terakhir nanti saat Tuhan datang kali yang kedua. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, orang yang menikam Yesus pun akan meratap dan menangis. Ada banyak orang nanti melihat Yesus datang, tapi tidak ikut masuk dalam pengangkatan. Ada banyak orang melihat Yesus datang kali yang kedua, tapi dia tidak ikut disingkirkan. Hanya penyesalan yang datang. Kenapalah aku dulu membunuh Yesus? Kenapalah aku menikam Yesus? Kenapalah aku menolak Yesus? Tapi berbahagialah saudara yang mau masuk dalam tudung perlindungan bagaikan tudung kepak sayap daripada induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Tadi pagi saya katakan induk ayam itu sangat bertanggung jawab untuk melindungi pertama dari pemangsa. Yang kedua bertanggung jawab soal kebutuhan. Makanya induk ayam itu memberi makan anak-anaknya. Senjata paling utamanya adalah kakinya. Kai sana, kai sini, kai sana, kai sini. Ketika ditemukannya cacing dan ulat-ulat dan makanan-makanan yang lain, dia memanggil anak-anaknya, kruk, 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 kruk. Sambil dia patok-patok. Yang menandakan, anak-anakku, anak ayam, ini makanan. Kenapa digambarkan bagaikan induk ayam penggembalaan? Kenapa digambarkan bagaikan anak ayam kita sebagai sidang jemaat Tuhan? Artinya sebagai anak-anak ayam, sebagai orang-orang jemaat Tuhan yang digembalakan, kita menaruh hidup kita, menaruh harapan kita, menaruh perlindungan kita masuk dalam penggembalaan. Tapi yang tidak mau, ini yang bermasalah. Jadi kalau saudara tergembala, saya tergembala. Ingat loh, ada yang bertanggung jawab menyediakan makanan untuk kita. Bahkan Alkitab mencatat, menyediakan hidangan di depan musuh. Musuh boleh mengancam kita, tapi pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita.
Haleluya. Ini cara Tuhan memberikan perlindungan. Tapi masih ada yang tidak mau dilindungi. Golongan mana yang tidak mau dilindungi itu? Kalau kita belajar firman Tuhan, yang pertama adalah golongan orang yang merasa dirinya mampu. Yang merasa dirinya mampu. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 sampai 17. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, terus. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi poin yang pertama, kenapa tidak mau bagaikan anak ayam yang akan dilindungi oleh induk ayam? Karena merasa mampu. Merasa sudah menjadi bukan anak ayam lagi. Merasa tidak membutuhkan kepak sayap dari induknya. Oleh karena merasa mampu, sehingga mengandalkan kekuatan sendiri. Karena merasa mampu ini. Gak butuh pertolongan Tuhan dan orang lain. Yang kedua, mengandalkan kekayaan. Seperti jemaat di Laodikia ini. Karena engkau berkata, aku kaya. Merasa mampu sehingga mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa mampu karena merasa memiliki kekayaan. Merasa mampu karena memiliki kedudukan. Merasa mampu karena memiliki kepandaian. Ini orang yang merasa mampu. Coba saudara merasa tidak mampu. Ditawarkan perlindungan. Pasti saudara langsung bersembunyi di situ. Ditawarkan tempat yang aman. Yang kedua, poin yang kedua. Merasa benar. Nah, ini paling bahaya nih lo, merasa benar. Ya. Karena merasa benar. Tidak mau merendahkan diri bagaikan anak ayam. Yang membutuhkan induknya. Injil Lukas mengingatkan kita. Poin yang kedua. Merasa benar. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Bagaimana model orang yang merasa diri benar? Begini modelnya. Ayat 9. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Berapa orang yang menganggap dirinya benar. Merasa dirinya benar. Terus. Dan memandang rendah semua orang lain. Terus. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Stop dulu. Jadi orang yang merasa dirinya benar, menganggap orang lain rendah. Orang yang merasa dirinya benar itu merasa orang lain gak tahu apa-apa. Dia yang paling tahu. Orang yang merasa dirinya benar, dia menganggap orang lain tidak sebaik dia. Jadi orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua yang lain.
Bukan satu yang dianggapnya rendah. Semua yang lain dianggap rendah. Tidak ada sehebat dia. Tidak ada sepintar dia. Tidak ada sehebat kesucian hidupnya. Tapi lihat saudaraku, ayat selanjutnya. Ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Iya. Farisi ini sejajar dengan ahli Taurat. Tahu Alkitab. Yang satu lagi pemungut cukai yang dianggap selalu sebagai penjahat. Sama-sama datang ke bait suci. Yang satu Farisi, yang lain pemungut cukai. Bagaimana sikap mereka berdua? Coba terus. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Terus. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ya, terus. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wah, aku nggak sama. Aku lebih hebat. Aku lebih baik. Aku lebih benar. Aku lebih suci. Aku lebih ngerti dari orang lain. Ini cara dia berdoa, saudara. Terus. Bukan perampok. Apa? Bukan perampok. Merasa lebih baik, bukan perampok. Terus. Bukan orang lalim. Bukan orang lalim. Terus. Bukan pezina. Bukan pezina. Terus. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bayangkan dalam doa pun dia sedang menghakimi kawannya. Karena dia bersamaan dengan pemungut cukai datang ke bait Allah, datang beribadah. Tapi kerjanya menjustis orang lain. Menghakimi orang lain. Karena merasa dirinya benar. Terus Pak. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Apa? Berpuasa 2 kali seminggu. Terus. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, ini orang Farisi aja kasih 1/10. Sekarang banyak gereja-gereja, pendeta-pendeta berkomentar, gak usah kasih 1/10. Berarti kita di bawah standar orang Farisi. Aku berpuasa berapa kali? 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari hasil Penghasilanku. Terus Pak. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Gak berani dekat. Dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dia gak berani menghadap Tuhan seperti orang Farisi ini menghadap Tuhan. Terus. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Gak berani gini. Kalau tadi orang Farisi berdiri sambil lihat orang lain. Si pemungut cukai ini sambil menghakimi orang lain. Tapi pemungut cukai ini tidak berani berdiri. Gak berani melihat ke atas. Dia menundukkan diri karena dia merasa malu. Dia ada orang berdosa. Dia merasa malu, dia datang kepada Tuhan. Bukan sebagai orang benar. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Tidak berani menegakkan kepalanya. Berdiri jauh-jauh. Tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri. Memukul diri. Terus. Dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia pukul dirinya. Dia berkata, Tuhan Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Terus. Aku berkata kepadamu. Ya. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya. Siapa yang benarkannya? Tuhan. Allah. Bukan merasa benar. Tapi dibenarkan. Dia merasa dia orang berdosa. Dia merasa dia orang yang tidak layak. Dia merasa dia orang yang tidak layak untuk menghadap Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tapi dia pulang. Pulang bukan sekedar merasa. Tapi pulang sebagai orang-orang yang dibenarkan. Kalau yang tadi orang Farisi itu
hanya merasa benar aja. Tapi sebenarnya nggak benar. Ini dia merasa nggak benar. Tapi pulang dibenarkan. Sehingga saudara, ya, terus Pak. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi persoalan yang kedua. Kenapa tidak mau seperti anak ayam yang membutuhkan perlindungan? Karena merasa benar. Tidak merasa membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tidak merasa hidup memerlukan Tuhan. Makanya kehidupan yang seperti ini tidak bisa menerima kebenaran firman. Orang yang tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan cenderung mempersalahkan orang lain untuk menutupi kesalahannya sendiri. Gak bisa terima firman. Sebenarnya orang yang gak bisa terima firman Tuhan itu orang-orang yang tidak mau dibenarkan. Sejelek apapun saudara, sebesar apapun dosamu, kalau engkau membuka hatimu untuk firman, firman itu berkuasa untuk membuat hidup kita jadi benar. Haleluya. Haleluya. Kalau kita merasa lebih baik sekalipun, tapi kita tidak menerima kebenaran firman, kitalah orang berdosa yang tidak menyadari dosa kita. Tapi walaupun kita orang berdosa, kita datang seperti pemungut cukai ini sambil memukul-mukul diri dan berkata, kasihanilah aku. Kita pulang menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau kita tetap merasa seperti ini, kita tidak akan bisa menyembah Tuhan sampai akhirnya Tuhan datang jemput kita. Gak bisa. Satu kali kita akan menjadi penyangkal-penyangkal Tuhan. Siapa yang bisa menyembah Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai Tuhan datang menjemput hidupnya, adalah orang-orang yang bersedia menerima firman, yang mau merendahkan hati bagaikan anak ayam, memerlukan naungan sayap dari induk ayam, merasa tidak mampu, merasa sebagai orang berdosa. Itu merupakan ciri khas orang yang mau tertolong. Dan kehidupan yang merasa benar ini, akhirnya nanti akan merasa berjasa kepada Tuhan dan kepada sesama. Dia merasa berjasa sama Tuhan. Oh, kalau tidak aku Tuhan, kalau tidak aku engkau pakai, kalau bukan aku yang menolong. Nah, ini nanti orang yang merasa benar ini gitu modelnya. Ya, kalau tidak aku. Makanya saya selalu berdoa, saudaraku. Jangan sampai jemaat punya model seperti itu. Seharusnya dia akan berkata begini, Tuhan, aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Kalaupun aku engkau pakai, itu adalah anugerah. Tadi saya menasihati di ruang makan para teman-teman hamba Tuhan. Jangan kira kalau orang kaya itu semua mampu memberi. Belum tentu. Jangan kira kalau banyak uangnya, banyak hartanya, pastilah mampu memberi. Belum tentu. Kemampuan memberi itu adalah anugerah Tuhan.
Kemampuan melayani itu adalah dari Tuhan. Kita bisa dilibatkan Tuhan melayani, itu anugerah. Kita bisa menolong orang lain yang miskin, itu adalah anugerah. Jadi bukan diukur karena banyaknya uang seseorang. Banyak saya tahu punya uang, punya harta. Tapi membagi sedikit pun. Sama seperti orang kaya pada zaman Lazarus. Lazarus datang di depan pintu rumahnya, meminta sedekah. Sedikit pun orang kaya itu tidak tergerak belas kasihannya untuk menolong Lazarus. Malah anjing datang menjilat boroknya Lazarus. Melegakan Lazarus. Kalau luka-luka borok itu dijilat-jilat anjing enak loh, hilang gatalnya. Tapi orang kaya itu tidak bisa memberi apa-apa. Tidak bisa melegakan. Maka sampai diceritakan dalam Alkitab perbandingan orang kaya dengan Lazarus si miskin. Yang akhirnya nanti Lazarus mati dan sampai ke pangkuan Bapa. Tapi yang kaya ini mati langsung ke tempat yang sangat tersiksa. Jadi orang bisa menolong, orang bisa memberi, bukan tergantung karena kekayaannya. Jemaat di Makedonia sangat miskin. Tidak ada kemampuan sebenarnya, tapi bisa memberi lebih daripada yang dia mampu. Jadi bukan tergantung begitu. Makanya saudara, ya jangan lihat-lihat. Nah, kalau nanti begini. Ya. Makanya orang kadang-kadang pendeta pun banyak salah kaprah. Kalau yang kaya, langsung disanjung setengah mati. Kadangkala yang bisa memberi itu bukan orang kaya, saudaraku. Tapi yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Mungkin biasa-biasa, sederhana hidupnya. Tapi cintanya kepada Tuhan. Jadi saudara, merasa berjasa kepada Tuhan dan kepada orang lain. Yang kedua, membanggakan sesuatu. Yang ketiga, munafik. Lain di dalam, lain di luar. Ya. Itu kehidupan yang merasa benar, saudara. Ya. Sangat berbeda dengan pemungut cukai. Merasa orang berdosa. Merasa tidak layak. Jadi pokoknya yang merasa ini nggak baik di mata Tuhan. Dan yang ketiga, merasa dipakai Tuhan. Tadi merasa yang kedua merasa yang ketiga merasa dipakai Tuhan. Nah, ini sudah kategori sombong. Padahal nggak dipakai Tuhan. Itu diceritakan dalam Injil Matius pasal 7. Dalam Injil Matius pasal 7, kehidupan yang demikian itu digambarkan demikian. Ayat 23 langsung. 23. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terus, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Mereka ini merasa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena bisa bikin mujizat. Coba ayat 21, 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. terus Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? ya terus. Dan mengusir setan demi namamu? Ya terus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Merasa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena bikin mujizat. Karena sukses mengusir setan. Mereka pikir mereka ini sudah dipakai Tuhan. Sebenarnya enggak. Tuhan berkata, enyalah daripadaku semua kamu yang membuat kejahatan. Jadi enggak semua mujizat itu tanda seseorang dipakai Tuhan. Musa pernah melakukan mujizat. Tapi justru dia ditolak Tuhan. Karena engkau tidak menghormati kekudusanku. Kau tidak boleh masuk Kanaan. Kamu boleh lihat tapi nggak boleh masuk. Kenapa? Karena dia melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Dia pukul batu itu. Karena bangsa Israel bersungut-sungut melawannya, mempersalahkannya. Muncullah kemarahan Musa. Tuhan bilang sama Musa, berbicaralah ke batu itu. Nanti batu itu akan mengeluarkan air. Tapi Musa tidak menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Dia pukul dulu. Tas. Adakah mujizat terjadi? Terjadi mujizat. Tapi justru itu membuat Musa ditolak oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena menurut dia merasa melayani Tuhan. Merasa melayani banyak orang, lebih kurang 2 juta penduduk. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Perlu minum, belum lagi kambing domba. Memang terjadi mujizat. Tapi bukan karena dia melayani Tuhan. Akibatnya dia ditolak oleh Tuhan. Jadi merasa yang ketiga, merasa dipakai Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak meletakkan diri seperti anak ayam yang perlu dilindungi, dinaungi oleh sayap induk ayam. Kehidupan yang merasa bukan lagi bagaikan anak ayam. Memang dia butuhkan induk, tetapi hanya untuk mengejar keinginan-keinginannya. Bukankah sekarang banyak orang membutuhkan Tuhan? Supaya mendapatkan keinginan-keinginannya, ambisinya, misalkan ambisinya ingin kaya. Dia datang pada Tuhan, tapi tujuannya hanya ingin kaya. Bukan sebenarnya ingin diselamatkan. Dia datang pada Tuhan hanya sekedar ingin sembuh. Bukan mau menyembah Tuhan, bukan mau memuliakan Tuhan. Pokoknya kalau saya sembuh, udah beres. Hamba Tuhan dibikin seperti dukun, saudara. Ya. Sekarang ini banyak orang cari gereja, cari hamba Tuhan. Bukan mau cari keselamatan. Hanya sekedar ambisi-ambisi. Supaya keinginan-keinginannya dipenuhi oleh Tuhan. Ini kehidupan yang merasa. Hidupnya bukan lagi seperti anak ayam yang membutuhkan perlindungan Tuhan. Tapi pada sore hari ini saya mau mengajak sidang jemaat Tuhan. Carilah perlindungan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Carilah perlindungan Tuhan dalam firman Tuhan. Maka Tuhan memberikan solusi perlindungan itu. Kita dikuduskan
Dan siapa yang berhak untuk dilindungi? Orang yang dikuduskan. Siapakah orang yang dikuduskan itu? Itulah orang yang berada di dalam penggembalaan. Bagaikan ruangan suci dan ruangan maha suci itu dipisahkan dari halaman untuk dilindungi. Saya dan saudara juga, Tuhan mau pisahkan kita supaya kita menjadi gereja yang terlindungi karena kita betul-betul bernaung kepada Tuhan di bawah kepak sayapnya Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Kiranya Kristus kepala menolong kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita tutup Alkitab kita. Kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala syukur, segala hormat kami peruntukkan kepada Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kami perlindungan.